Dunia Fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 80. Mawar Group. Hampir sudah subuh, tapi mataku masih juga belum terpejam. Bayangan-bayangan sketsa gaun kami yang dipakai butik Sally membuatku harus memeras pikiran bagaimana cara mempermalukan Sally agar dia tidak lagi macam-macam denganku. Kuasa patur ayah Sally di kota ini sangat berpengaruh. Jika aku menuntut Sally, ayahnya pasti tidak bakalan tinggal diam. Ada sekitar 2 jam aku bergelut dengan pikiranku, hingga mataku tak sanggup juga menahan kantuk. Tidak terasa, pagi kembali menjemput. Kokok ayam jantan dan kicauan burung-burung saling bersahutan menyambut datangnya sang mentari pagi. Setelah melakukan kewajibanku terhadap sang pencipta, aku bersiap-siap ke toko untuk membicarakan hal sketsa gaun dengan Nisa. Aku tidak rela jika hasil karya kami diplagiat orang lain, apalagi Sally, orang yang selama ini menjadi musuh bebuyutan toko kami. Setelah semuanya kuanggap cukup, aku keluar kamar dan langsung menuju ke dapur. Aku tahu, ayah dan ibu sekarang ada di sana. Pagi ayah, sapaku pada ayah yang saat itu sedang duduk di kursi depan meja makan sambil menikmati secangkir kopi. Pagi sayang. Rini, kamu kemana sepagi ini? Rini ada sedikit keperluan dengan Nisa. Balasku lalu duduk di kursi berhadapan dengan ayah. Keperluan apa? Ibu datang sambil membawa sepiring nasi goreng dan segelas teh hangat, lalu meletakkannya di depanku. Mau mengurus bisnis kecil-kecilan kami, Bu. Baiklah, kamu hati-hati. Setelah urusanmu dengan Nisa selesai, kamu segera pulang. Tidak baik calon pengantin keluyuran kemana-mana. Kata orang dulu bilang, pamali. Rini paham, Bu. Kalau begitu, sarapanlah sebelum berangkat. Aku mengangguk pelan dan mulai menikmati nasi goreng buatan ibu. Setelah berpamitan pada mereka berdua, ku kemudikan sepeda motorku menuju ke arah toko. Untung saja pagi ini jalan belum ramai oleh pengguna jalan. Jadi perjalananku tidak terhambat oleh macet. Tidak butuh waktu lama, akhirnya aku tiba juga di depan toko. Kuparkirkan sepeda motorku di tempat biasa, lalu melangkah ke pintu utama. Belum juga sampai ke sana, Nisa sudah berlari kecil menghampiriku. Wajahnya dipenuhi dengan keringat dingin. Mbak, gawat. Gawat kenapa Nisa? Sketsa kita diambil orang. Aku sudah tahu, Sally sudah memposting di media sosial. Pertanyaannya, dari mana dia bisa mendapatkan sketsa itu? Itu juga yang menjadi pertanyaanku, Mbak. Bisa-bisanya kita sampai kecolongan seperti ini. Apa kamu sudah memeriksa semua CCTV yang ada di sini? Sudah, Mbak. Tapi tidak ada hal yang mencurigakan. Tidak mungkin data toko bisa tersebar jika tidak ada yang memberitahu pada mereka. Aku sangat yakin ada pegawai toko yang sengaja membocorkan rahasia ini pada mereka. Tapi siapa? Itu sekarang yang menjadi PR kita. Ayo masuk dan kita bicara di dalam. Aku dan Nisa segera menuju ke ruangan kami. Nisa, kamu tahu tidak di mana Sally mendesain baju-baju mereka? Menurut kabar yang aku dengar, mereka memproduksi baju-baju mereka di perusahaan Mawar Group. Perusahaan Mawar Group dulunya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang wedding organizer
dan berbalik haluan menjadi perusahaan yang bergerak di bidang modeling dan produksi baju dan gaun. Kita harus ke sana untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Sepertinya ini sulit, karena mereka dapat perlindungan dari Tuan Patur, orang yang disegani di kota ini. Selama itu hak kita tidak usah takut. Aku juga mau tahu dari mana mereka bisa mendapatkan hasil karya kita itu. Kalau itu sudah menjadi keputusan Mbak, Nisa ikut. Sebelum kita berangkat, Nisa beres-beres dulu. Jangan sampai kita kebobolan untuk yang kedua kalinya. Setelah dianggap beres, kami berdua segera keluar toko. Nisa membawa tas berisi laptop. Takutnya data-data kami kembali dibobol orang. Nisa mengemudi dengan kecepatan sedang menuju ke arah barat kota. Hampir 30 menit perjalanan, hingga kami tiba juga di depan sebuah bangunan megah. Kami berdua keluar dari dalam mobil. Melihat kehadiran kami, seorang satpam berlari kecil menghampiri kami. Maaf sebelumnya, kalau boleh tahu, kalian lagi cari siapa? Apa Ibu Mawarnya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Balas Nisa. Beliau ada, tapi maaf, apa kalian sudah ada janji dengannya? Kami belum melakukan janji, tapi kami yakin beliau pasti akan mengizinkan kami masuk, mengingat kami ini mitra bisnis beliau. Kalau begitu, kalian tunggu sebentar, biar saya beritahu Bu Mawarnya dulu. Perusahaannya besar juga ya. Kupandangi bangunan yang sekarang ini berdiri kokoh di depan kami. Perusahaan ini dulunya adalah perusahaan wedding organizer yang cukup terkenal di kota ini. Seiring berjalannya waktu, entah kenapa tiba-tiba perusahaan ini berbalik arah menjadi perusahaan konveksi seperti kita. Mungkin mengikuti pasar, ataukah ini ada hubungannya dengan Sally? Memangnya ada hubungan apa Sally dan Mawar? Mawar adalah tante Sally, yang tak lain dan tak bukan adalah adik Tuan Patur. Pantas saja Patur melindunginya seperti katamu tadi. Itulah yang membuat lawan bisnis mereka takut. Itu mereka, tapi aku tidak. Dia telah mengambil hakku, jadi aku harus mengambilnya kembali. Tidak berselang lama kemudian, Pak Sapang kembali datang dan langsung membuka pintu pagar. Silahkan masuk. Bu Mawar sudah menunggu kalian di dalam. Terima kasih. Setelah Nisa mengucapkan terima kasih, kami berdua kembali masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan masuk ke dalam perusahaan Mawar Group. Nisa memarkirkan kendaraan bersama dengan kendaraan para karyawan. Perusahaan Mawar Group benar-benar megah. Hampir setiap dindingnya terbuat dari kaca transparan. Dari luar gedung sudah terlihat beberapa gaun cantik terpajang di sana. Aku dan Nisa melangkah masuk. Melihat kedatangan kami, seorang perempuan berpenampilan seksi datang menghampiri kami. Mari ikut saya. Tanpa banyak bertanya, kami pun mengikuti perempuan itu menuju ke arah lift. Lift membawa kami menuju ke lantai puncak. Tidak berselang lama, kami di dalam sana. Kembali lift terbuka. Mari. Kami ikut saja dengan perempuan yang bersama kami, hingga kami berhenti di depan sebuah ruangan. Tiga kali ketukan diarahkan perempuan itu ke daun pintu. Masuklah. Terdengar suara dari dalam sana. Sedikit demi sedikit perempuan itu memutar kenup pintu dan mendorongnya. Silakan masuk. Terima kasih. Aku dan Nisa melangkah masuk. Di dalam ruangan sudah ada seorang perempuan parubaya. Ya, kira-kira seumuran Bu Sulis.
sedang duduk di depan meja kerjanya sembari menatap layar laptop. "Maaf Nyonya, tamunya sudah datang," ucap perempuan yang bersama dengan kami. Sedikit demi sedikit, perempuan parubaya itu mengangkat wajahnya dan menatap lekat pada aku dan Nisa, saling bergantian. "Carlota, kamu boleh keluar sekarang. Dan jangan lupa persiapkan apa yang telah aku perintahkan padamu." "Baik, Bu." Perempuan yang bernama Carlota segera keluar dan tak lupa menutup pintu. Ikuti terus kisah ini dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.